Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu Guru calon guru penggerak angkatan 5? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin memaparkan tugas modul 1.1.A.8 yaitu mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan juga refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Bersama saya, Radiatul Lutfia, SPD, dari SMP Negeri 1 Atap Bajarakan, Kabupaten Lumajang. Di dalam kegiatan pendidikan guru penggerak yang didampingi oleh fasilitator yaitu Ibu Yuli Widayanti, SPD, dan juga Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Muhammad Damil Saulika, SPD. Pemikiran besar yang dilahirkan dari sebuah karya Ki Hajar Dewantara yaitu semboyan ing ngarsa suntulodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat dan kemauan, dan tut uri handayani, di belakang memberi dorongan. Kini telah menjadi inspirasi besar bagi kalangan guru dalam dunia pendidikan. Kesimpulan yang saya peroleh dari mempelajari modul 1.1 mengenai filosofis pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara dapat saya simpulkan yang pertama, 1. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, menuntun bukan pada kodrat dasarnya saja, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah laku. Yang kedua, dalam menuntun, pendidikan diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi dan menanam padi menjadi beras yang unggul. Petani akan memiliki berbagai macam cara dan akan sabar mengurusnya. Sama dengan pendidikan, dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara, bersabar, ikhlas, dan sehingga dapat menghasilkan generasi atau anak yang baik. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga, pendidikan harus menghamba pada anak. Artinya, pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak sehingga dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian kesimpulan yang keempat, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, kemudian rasa atau afektif anak, sehingga nanti dapat menciptakan karya atau psikomotorik anak. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Budi pekerti yang dimaksud di sini adalah pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Kesimpulan yang kelima, bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pendidikan bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Demikian kesimpulan yang saya buat dari mempelajari modul 1.1 yaitu filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai refleksi diri. Refleksi diri, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran yang diberikan hanya sebatas transfer ilmu sehingga peran saya sebagai guru lebih dominan dibandingkan murid, atau dinamakan teacher center, guru sebagai sumber ilmu. Atau berdiskusi, dapat menghargai pendapat orang lain, dengan berkomunikasi anak dapat mengungkapkan pendapatnya, dan akhirnya anak dapat menciptakan suatu produk atau kreativitas tertentu tanpa ada paksaan belajar. Kemudian yang kedua, peserta didik kurang aktif dan kurang motivasi dalam proses pembelajaran, sehingga kita sering capek dan lelah dalam menerangkan pelajaran di kelas.
Anak-anak, setiap kita beri pertanyaan selalu diam. Diam dalam arti dia itu paham atau dia itu tidak mengerti sama sekali. Kemudian yang ketiga, merasa gagal jika banyak peserta didik tidak mencapai KKM. Karena saya hanya mementingkan aspek kognitif saja dibandingkan aspek sikap dan aspek psikomotorik. Kemudian yang keempat, kurang memahami karakter peserta didik. Kadang-kadang anak-anak kita itu sistem gaya belajarnya berbeda-beda. Ada yang bisa menggunakan audio dan juga audio visual, dan juga ada anak yang menggunakan sistem gaya belajarnya kinestetik. Kemudian yang kelima, belajar hanya tergantung di dalam kelas saja, sehingga suasana kelas itu membosankan. Selanjutnya, apa yang bisa berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama, saya menyadari kesalahan saya selama ini. Saya memandang siswa sebagai objek, seharusnya mereka lah subjek dalam pembelajaran. Siswa seharusnya memegang kendali dalam pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator dan dengan ketulusan hati menyayangi siswa. Serta nanti akan terwujudlah merdeka belajar bagi siswa. Kemudian berusaha memberi keselamatan dan kebahagiaan kepada siswa baik lahir maupun batinnya sesuai dengan tujuan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu menerapkan sistem AMONG di kelas, artinya metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asik, asah, dan asuh. Setiap anak memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Dari itu, saya sebagai guru harus memahami anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Selanjutnya, perubahan apa dalam pemikiran saya yang harus saya lakukan, yaitu melakukan proses pengajaran secara menyeluruh mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, dan sosial budaya disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, langkah-langkah yang saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center learning, di mana siswa bebas menentukan cara belajarnya sendiri dengan tetap beracuan pada kurikulum. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas bersama siswa agar siswa bertanggung jawab dan berkomitmen melaksanakan tata tertib kelas yang telah mereka tentukan bersama. Kemudian yang ketiga, membuat pembelajaran menyenangkan, bisa menciptakan permainan, ice breaking, atau bisa pembelajaran dilakukan di luar kelas sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Bermain merupakan kodrat anak dan permainan adalah pendidikan. Dan yang terakhir, saya akan menerapkan sistem pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration.